Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Tiara Hanifah. Saya Ednari Hamsal Sabila. Kali ini kami akan menceritakan sejarah singkat Kerajaan Demak. Di sini ada yang tahu gak sih Kerajaan Demak itu ada di mana? Jawa. Nah, itu udah benar. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut, yuk dengerin cerita dari kami. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Raden Patah di Pulau Jawa pada tahun 1478. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah yang merupakan putra dari Kertabumi Brawijaya V, yang ternyata Brawijaya V itu raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah berkuasa sejak tahun 1478 sampai 1518. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Demak telah mengalami perkembangan di berbagai bidang seperti perluasan dan pertahanan kerajaan serta pengembangan Islam. Lalu, di mana sih Kerajaan Demak? Letak Kerajaan Demak berada di pesisir utara Jawa. Tepatnya berada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Posisinya bisa disebut strategis karena masuk dalam jalur lalu lintas perdagangan rempah-rempah antara wilayah Indonesia Timur dengan Selat Malaka. Para Raja Demak pun memanfaatkan keuntungan lokasi tersebut untuk mengembangkan potensi kemaritimannya. Sejak saat itulah Kerajaan Demak terus berkembang dan menjadi pusat perdagangan. Tidak hanya itu, Raden Patah yang juga dibantu oleh peranan Wali Songo dalam mendirikan Kerajaan Demak berhasil membawa kerajaan tersebut tumbuh menjadi pusat penyebaran Islam. Di bawah pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak berhasil mencapai masa kejayaannya, yaitu mengalami perkembangan di berbagai bidang, seperti perluasan wilayah dan pengembangan Islam. Di dalam dakwah Islam, Raden Patah berhasil membangun sebuah masjid yang sekarang terkenal dengan nama Masjid Agung Demak, yang tadinya masjid ini dijadikan sebagai pusat kegiatan kerajaan Islam pertama di Jawa. Sementara itu, dalam bidang politik, Raden Patah berhasil membuat kerajaan tersebut memperluas wilayah kekuasaannya dan memperkuat ketahanannya. Kejayaan tersebut dapat kita lihat dari keberhasilan Raden Patah yang menaklukkan Girindrawardhana yang pada saat itu ingin merebut tahta kekuasaan Kerajaan Majapahit pada tahun 1478 hingga dapat mengambil alih kekuasaan Kerajaan Majapahit. Setelah berhasil membawa Kerajaan Demak mencapai masa keemasan, Raden Patah pun wafat pada tahun 1518. Kemudian ia digantikan oleh Patiunus, putra dari Raden Patah. Patiunus terkenal sebagai panglima yang gagah dan berani. Pada tahun 1521, Patiunus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka untuk melawan Portugis. Namun, dalam pertempuran tersebut, Patiunus gugur, sehingga ia digantikan oleh Sultan Trenggono sebagai raja ketiga Kerajaan Demak. Nah, Sultan Trenggono ini berkuasa sejak tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono ini membawa kerajaan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian barat dan juga Jawa bagian timur. Pada tahun 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan juga Cirebon yang dipimpin oleh Fatahillah atas perintah dari Sultan Trenggono itu berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa berganti nama lagi menjadi Jayakarta atau kemenangan yang sempurna. Kemudian Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia, lalu Jakarta, yang saat ini Jakarta menjadi ibu kota negara kita, yaitu negara Indonesia. Saat menyerang Panerukan Situbondo yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Belambangan pada tahun 1547,
Pangarukan Situbondo yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Belambangan pada tahun 1547 terjadi insiden yang mengakibatkan Sultan Trenggono wafat. Padahal pada masa Sultan Trenggono, Kerajaan Demak berada di puncak kejayaan. Lalu, bagaimana kondisi Kerajaan Demak setelah Sultan Trenggono wafat? Apakah akan terus berkembang atau bahkan mengalami kemunduran? Sepeninggal Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mengalami kemunduran karena telah terjadi konflik perebutan tahta antara anggota keluarga kerajaan. Sultan Trenggono pun digantikan oleh saudaranya yang bernama Surowiyoto. Pangeran Surowiyoto lalu berupaya untuk menduduki tahta kerajaan tersebut. Namun, ada juga Sunan Prawoto. Pangeran Trenggono lalu digantikan oleh Surowiyoto dan Surowiyoto berupaya untuk menduduki tahta kerajaan tersebut dan mengalahkan Pangeran Prawoto. Pangeran Prawoto ini adalah putra dari Sultan Trenggono. Sunan Prawoto lalu membunuh Surowiyoto dan menduduki tahta kerajaan tersebut pada tahun 1546 sampai 1549. Kejadian pembunuhan tersebut mengakibatkan surutnya dukungan terhadap Sunan Prawoto. Lalu, ia memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Arya Penangsang membunuh Sunan Prawoto karena dia ingin membalaskan dendamnya atas kematian sang ayah. Setelah Arya Penangsang membunuh Sunan Prawoto, Arya Penangsang pun menduduki tahta kerajaan Demak. Hal inilah yang membuat murka Jakatingkir yang merupakan ipar dari ayah Penangsang. Bahkan bukan hanya Jakatingkir yang murka, tetapi para sesepuh kesultanan, terutama Ki Gede Pamanahan dan juga Ki Punjawi ikut murka. Arya Penangsang pun dikalahkan oleh Jakatingkir, lalu tahta kekuasaan pun jatuh ke tangannya. Jakatingkir menjadi Sultan Demak pada tahun 1568. Kemudian ia memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang. Pada tahun 1582, Jakatingkir digantikan oleh Arya Panggiri, putra dari Sunan Prawoto. Sedangkan putra Jakatingkir sendiri, Pangeran Benowo, diangkat menjadi sultan dengan wilayah kekuasaannya di Jepang. Karena kecewa, Benowo pun meminta bantuan Sutawijaya untuk merebut tahta kekuasaan Pajang. Pangeran Benowo pun berhasil menurunkan Arya Panggiri dari tahtanya. Atas jasanya itulah Sutawijaya diberi kekuasaan di Jipang, sedangkan Pangeran Benowo tetap berada di Pajang sebagai bupati. Pada tahun 1586, Sutawijaya memindahkan kekuasaan Pajang ke Mataram. Peristiwa inilah yang menandai berakhirnya Kesultanan Pajang. Nah, begitulah Akhir dari cerita Kerajaan Demak. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk terus mempelajari sejarah kerajaan negara kita. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.